Babak baru setelah Tom Lembong dan Hasto dibebaskan. Ada pihak yang serukan bahwa ini murni politisasi dan mesti diusut siapa orang yang sudah penjarakan lawan politiknya. Dengan amnesti dan abolisi semakin jelas bahwa ini kasus politik dan yang harus bertanggung jawab adalah orang atau sang sutradara. Siapa ya kita kira-kira? Sematkan di kolom komentar. Perdebatannya siapa dalangnya yang membuat orang-orang secara politik harus masuk ke ruang pengadilan berbulan-bulan. Ya, ada hak orang yang tertindas. Ini orang yang memenjarakan orang lain diapain? Karena produk hukum itu dan hukum itu tidak boleh diintervensi. Ada orang dimasukkan, dijebloskan karena dia lawan politik, itu jadi bagi saya itu pengerusakan terhadap bangunan konstitusional kita. Masa ini juga rekonsiliasi kita terhadap orang yang mempermainkan hukum? Bagi saya orangnya harus dicari siapa pelakunya dan kenapa. Jadi menurut Anda seharusnya Pak Prabowo tidak hanya memberikan pengampunan, tidak, tapi mencari. Nanti kalau ketemu, jangan khawatir kalau memang apakah Pak Jokowi, non Pak Jokowi, kasih amnesti aja di ujungnya. Tapi kita tahu kebenaran hukum itu bekerja dan politik tidak boleh di atas hukum. Jadi nanti ke depannya jangan khawatir bagi pendukung siapapun kalau dia terbukti mempermainkan hukum, dia dikenakan sanksi, ya presiden bisa kasih dia amnesti. Tapi harus dicari poin Anda itu ya. Bang Noel. Yang mencobloskan mereka diberi sanksi juga, kemudian nanti diamnesti, yaitu itu baru rekonsiliasi gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, apapun pilihannya gitu loh ya, apapun pilihannya, apapun sudut pandangnya, selama itu memang poinnya untuk buat majuin bangsa ini nggak masalah. Agar apa? Semua belajar. Jangan nanti pas dalam kekuasaan gampang sekali mengkriminalkan orang. Jadi Pak Prabowo beda akan pandangan atau tidak itu kira-kira? Itu bukan tugasnya Pak Prabowo gitu. Ini kita harus semua punya tanggung jawab moral itu. Kalau harus clear dicari gitu kan. Justru Pak Prabowo kan tidak mencampuri urusan itu gitu. Sekarang ya di dalam proses seperti para ahli hukum, itu yang mereka sehingga jangan juga Pak Prabowo kemudian dibebankan dalam posisi itu. Orang yang memobilisasi tadi, kriminalisasi politik tadi itu harus dilakukan dalam bentuk apa dan prosesnya kayak gimana tuh kira-kira? Karena beliau bukan lagi presiden, tentu tidak impeachment. Impeachment itu kan khusus untuk presiden dalam pada konteks saat berkuasa, dalam konteks Indonesia, konteks Amerika penyelenggara negara ya. Karena konteksnya bukan impeachment, maka tentu proses pidana ya, penggunaan hukum kan. Kalau di Undang-Undang Tipikor itu ada ketentuan pasal 21. Di KUHP ada 221 soal obstruction of justice. Jadi orang berupaya menghalang-halangi hukum ya, sehingga proses penyidikan, penuntutan, peradilan gagal. Nah ini ada yang memanfaatkan hukum, ya, merekayasa sesuatu yang menurut saya penting juga ditinjau dari secara konsep ya, bahwa ini juga menghalang-halangi hukum gitu ya. Merusak hukum, apakah kemudian bisa dikenakan itu soal politis bagi saya. Sepanjang ada bukti bahwa ini berupaya mempermainkan hukum, ya, melalui proses yang cukup panjang ya hingga pengadilan, bagi saya agak menarik kalau ada presiden yang kemudian katakanlah disanksi karena itu. Tapi Pak Presiden ke-7 tidak perlu khawatir. Nanti kalau kemudian sudah terbukti diberikan sanksi, Presiden ke-8 bisa kok beri amnesti. Sudah kita hentikan konflik-konflik, warisan-warisan yang kiranya hanya merusak bangsa ini ke depan. Udah hentikan dendam masa lalu, kebencian masa lalu. Bangsa ini harus ditenteng dengan apa? Tangan kirinya untuk majukan bangsa ini, tangan kanannya untuk nguatin. Tapi jadi kalau timeline waktunya terlalu cepat begitu? Ya tadi apa yang disampaikan Bung Ferry, ya betul. Suatu waktu Pak Effendi Simbolon kalau saya tidak salah mengatakan bahwa harusnya Pak Hasto berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi. Kalau perkaranya tidak ditahan oleh Pak Presiden Jokowi, sudah masuk dari lama. Loh, ini kan indikasi Pak Jokowi melakukan obstruction of justice. Yang kena obstruknya yang lain, pelakunya lain. Nah, ini kenapa didiamkan oleh aparat? Berarti ada yang sedang mempermainkan agenda hukum, agenda pemberantasan korupsi. Tapi kan ini kan soal tidak keberimbangan yang terjadi ya. Dan bagi saya buktinya udah banyak. Tapi
dari apa yang keputusan yang dibuat, saya kira itu mengindikasikan arah ke sana. Presiden perlu ada suasana yang lebih, ya kan kita tahu bahwa yang namanya amnesti itu ya dengan maksud dan tujuan untuk ada rekonsiliasi dari situasi ini gitu. Jadi presiden berani memutus proses yang terjadi sebelumnya untuk ada rekonsiliasi di dalam. Katakan upaya politisasi terhadap kasus mereka sehingga jadi kriminalisasi. Makanya saya sebut ini political trial, dan hari ini terbukti dengan pemberian amnesti dan abolisi. Karena perangkat ketentuan di Undang-Undang Dasar kan eksplisit menyebutkan pasal 14 ayat 2 ya, amnesti dan abolisi diberikan presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Institusi politik itu. Tapi kemarin sudah diajukan dan DPR setuju kan? Iya, institusi politik maksudnya. Artinya hak ini digunakan dengan pertimbangan institusi politik. Sekali lagi ini membenarkan argumentasi dari dua orang ini bahwa mereka sedang dikerjain lah, quote and quote, oleh orang-orang tertentu. Poin saya, pembenaran itu terjadi ya di dalam upaya perlawanan dua orang ini terhadap politisasi kasus mereka. Dan Pak Prabowo mengeluarkan sangat cepat, artinya dia tidak nyaman. Pertanyaan saya malah adalah, kalau benar asumsi dua orang ini dan respon cepat presiden, siapa pelaku yang mengkriminalisasi mereka? Atau tidak nyaman dengan siapa pertanyaannya? Ya, atau siapalah itu ya. Anda menduga siapa? Ini dari dua orang ini juga. Dua orang ini selalu menyebut nama, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dan angkanya disebut angka 7 kan. Gitu ya. Dan saya logis pernyataan itu, karena satu kan Mas Hasto ditangani KPK, Pak Tom Lembong ditangani oleh Kejaksaan. Kedua-duanya masih bekas orang nomor 7. KPK diisi orang-orang Pak Presiden Jokowi, dan bahkan Pak Presiden Jokowi 3 kali memilih pimpinan KPK. Tidak lumrah karena presiden sebelumnya 2 kali saja. Dan Jaksa Agungnya masih Jaksa Agungnya Pak Presiden Joko Widodo. Presiden ke-7 banyak pertanyaan soal upaya-upaya beliau menggunakan alat kekuasaan. Dan mestinya Presiden ke-8 harus memastikan dia tidak akan memberikan contoh yang buruk. Sebab kalau Pak Prabowo dengan tradisi yang ada di dirinya, mantan Kopassus, jenderal, sekarang sudah bintang 4 ya. Karena kita tidak punya persoalan dengan Pak Prabowo sebagai presiden maupun sebagai... Jadi yang ada masalahnya dengan? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry, dan beliau tidak mau terlibat dalam persoalan itu. Gitu. Bahkan kalau bisa menyelesaikan itu, hal yang maksudkan oleh Pak Hasto, Tom Lembong, dan juga mungkin kasus-kasus lain yang terjadi sebelum adalah politisasi hukum, dan ini juga merupakan warning bagi para penegak hukum gitu. Jangan menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi orang. Kalau dulu orang hanya dituduh PKI, kemudian dia dikriminalisasi. Sekarang kasus-kasus seperti ini gitu kan, menggunakan hukum ini untuk kepentingan politiknya dengan menggunakan hukum untuk memenjarakan orang. Jadi Anda setuju yang kriminalisasi harus dicari? Ya justru itu gitu. Artinya di sini poin daripada persoalan ini, bahwa ke depan kita jangan pakai lagi model-model seperti ini, bahwa ya proses yang berkaitan dengan ini tentu ada aktor-aktornya gitu, dan itu mulai dari para pelaku penegak hukum itu sendiri. Mereka juga jangan menggunakan, mereka jangan mau jadi mesin kekuasaan politik. Positif semua gitu. Jadi ibarat kata itu kanan kiri itu positif semua, dan artinya Pak Prabowo itu bisa dibilang secara opini itu menang telak. Untuk kasus amnesti di sini. Jokowi disebut dalang dibalik kasus Hasto dan Tom Lembong. Relawan besutan Budiari pasang badan. Presiden RI ke-7 Jokowi alias Joko Widodo kini diisukan menjadi dalang dibalik kasus Menteri Perdagangan Thomas Lembong atau Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Projo Fedri Alex dan Manik pembela Jokowi. Projo alias Pro Jokowi sendiri merupakan organisasi pendukung utama Jokowi sejak awal.
Organisasi ini didirikan oleh Budiari Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi di pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Saat ini Projo telah berstatus organisasi kemasyarakatan resmi yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kemenkumham.